wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan yang bersama kita hormati Direktur UT Layanan Luar Negeri, Dr. Pardamian Daulay SOS MSI. Selamat malam, Bapak. Dan yang kami hormati Manajer Pembelajaran dan Ujian UT Layanan Luar Negeri, Ibu Hubertina Korolina Ngartingan. Selamat malam, Ibu. Serta segenap para calon kandidat Ketua Ormawa UT Layanan Luar Negeri yang saya banggakan. Teman-teman sekalian, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, yang sudah kita baca juga, bahwa beberapa hari yang lalu beredar atau ada peraturan rektor yang intinya dalam pembentukan Ormawa hanya ada satu Ormawa UT daerah, dan 39 diantaranya ada di Indonesia, dan satu lagi ada di luar negeri, atau yang akrab kita kenal dengan UT Layanan Luar Negeri. Nampaknya memang kita harus berterima kasih sama Pak Rektor ini, karena dengan adanya peraturan tersebut, malam ini kita dari berbagai negara bisa berkumpul bertatap muka meskipun hanya dalam jaringan. Semoga ini tidak mengurangi kehormatan acara kita pada malam hari ini. Dan atas peraturan Pak Rektor tersebutlah juga, maka akhirnya dibentuklah tim atau panitia untuk pemilihan Ketua Ormawa UTLN ini. Untuk itu izinkan saya untuk memperkenalkan dari 14 panitia pemilihan Ketua Ormawa tersebut. Yang pertama ada saya sendiri dari Aziz dari Taiwan. Kemudian berikutnya ada Mbak Siti Muanisa juga perwakilan dari Taiwan. Kemudian berikutnya ada Mas Fuji Yoga Suara perwakilan dari Jepang. Kemudian ada Mbak Vina Meritasari dari Jepang juga. Kemudian dari Hong Kong ada Mbak Anita Zahra Khairunisa, ada Mbak Titi Rupoya, ada Mbak Irnawati Kumalasari, kemudian ada Mbak Sri Rahayu juga dari Hong Kong. Terus berikutnya ada Muhammad Raihan Rahman dari UT Turki. Kemudian ada Pak Gugun Gunawan, ini perwakilan dari UT Arab Saudi. Kemudian ada Mas Wawan Bujahidin, serta Mbak Clara Siregar dari perwakilan dari UT Brunei Darussalam. Kemudian ada juga satu terakhir dari Mas Kartika Putra Pamungkas, perwakilan dari UT Korea. Teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, momen malam ini pengenalan dan pemaparan visi misi calon kandidat menurut saya sangat penting, karena dengan teman-teman secara langsung menyaksikan dan melihat, mendengarkan visi misi dari para calon kandidat tersebut, bisa menjadi acuan teman-teman untuk menetapkan atau untuk memilih kira-kira kandidat mana yang akan layak dan pantas untuk memimpin organisasi kemahasiswaan UT Layanan Luar Negeri tersebut. Jadi hal semacam ini sangat penting karena kita tidak serasa membeli kucing dalam karung. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi teman-teman sekalian, selain acara malam hari ini, kita masih ada dua acara berikutnya, yakni lusa tanggal 19 Februari, kita akan juga ada debat calon kandidat, nanti yang akan dipandu atau dimoderatori oleh Mas Raihan dari UT Turki, tentunya nanti akan membuat suasana debat lebih menarik lagi. Dan saya sampaikan untuk teman-teman sekalian, pilihlah ketua yang menurut teman-teman sekalian mumpuni dari nanti pemaparan visi misi para calon kandidat tersebut, agar kedepannya teman-teman sekalian tidak menyesal atau tidak merasa rugi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Abdul Aziz. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Direktur Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri kepada Bapak Dr. Pardamaian Daulay, SSOS MSI. Kami persilahkan. Baik, suara saya bisa terdengar? Terdengar. Ya, baik. Sebentar ya, ini kayaknya harus dicas dulu ya. Baik, mohon maaf ya, tadi hampir HP-nya low. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore untuk teman-teman yang di Arab Saudi ya. Tadi saya cek di itu ada yang selamat siang, selamat sore ya, selamat sore di Arab Saudi dan negara-negara sekitarnya. Pada malam hari ini saya sangat senang sekali, kebahagiaan ya begitu melihat baru saja saya lihat
yang bergabung ada 126, kemudian berasal dari berbagai negara. Ini sangat luar biasa. Hanya baru kali ini ya ada pertemuan organisasi mahasiswa yang diikuti oleh berbagai negara ya asal mahasiswanya. Sebelumnya ingin saya menyapa ada Ibu Hubertina, panggilannya Bu Tina, selaku manajer pembelajaran dan ujian di UT Layanan Luar Negeri. Nanti beliau ini akan intens untuk mendampingi ya teman-teman di Ormawa. Mudah-mudahan segera nanti terbentuk ya. Kemudian yang saya hormati Mas Aji selaku Ketua Panitia pemilihan Ketua Ormawa atau pengurus Ormawa, kemudian para pengurus himpunan mahasiswa, organisasi mahasiswa, ada Perma, ada Astama, ya, ada Himas, dan lain sebagainya. Mohon maaf, mungkin kopilikasi bukan ya, mungkin yang masih ada di otak saya itu, gitu. Karena mungkin banyaknya gitu ya organisasi kemahasiswaan di UT Layanan Luar Negeri. Dan secara umum seluruh teman-teman mahasiswa UT Layanan Luar Negeri yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ini alhamdulillah udah sampai 130 orang, ini luar biasa sekali ya. Antusias teman-teman ternyata untuk pertemuan pada malam hari ini. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, tetapi yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman mahasiswa UT Layanan Luar Negeri, khususnya para panitia yang telah menyitakan waktu, pikiran juga ya, tentunya energinya juga mungkin akan tersita ya dalam rangka pemilihan pengurus Ormawa UT Layanan Luar Negeri. Teman-teman, Ormawa ini ya sudah lama sekali kita tunggu-tunggu ya. Sejak saya aktif bertugas di UT sejak 2006, ini sudah diwacanakan begitu. Ada organisasi mahasiswa UT seperti apa bentuknya begitu ya. Karena bagaimanapun teman-teman, bukan kita membeda-bedakan dengan perguruan tinggi lain, memang kita berbeda begitu ya. Sehingga Ormawa, organisasi kemahasiswanya pun tidak bisa kita samakan dengan perguruan tinggi yang lain gitu ya. Oleh karena itu mari kita sambut dengan antusias, dengan gembira, dengan lapang dada bahwa SK Rektor yang terkait dengan Ormawa ini telah terbentuk, telah disahkan. Sekarang mari teman-teman kita isi, kita fungsikan sesuai dengan aturan yang telah ada. Itu yang pertama. Dan yang kedua, teman-teman jangan mau terikut atau terprovokasi, karena saya dengar ada kemarin gerakan-gerakan gitu ya, kayak PKI gitu ya, yang ingin menumbangkan SK Rektor ini. Katanya Ormawa ini mengekang mahasiswa begitu ya. Mungkin satu di antara teman-teman ada yang pernah membaca itu ya. Itu adalah tidak benar sama sekali. Ada provokasi-provokasi seperti itu, yakinlah itu tidak ada benarnya. Dan kalau ada pun nanti yang menyampaikan kepada teman-teman semua, anggap aja itu adalah hoax gitu ya. Yang benar adalah bahwa Ormawa itu berfungsi untuk teman-teman semua agar bisa lebih giat lagi berkegiatan di luar akademik. Karena pernah saya sampaikan, mungkin teman-teman hadir pada 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya, bahwa seorang mahasiswa kalau dia dituntut hanya untuk belajar saja tanpa pernah mengenal lingkungan sekitarnya, termasuk berorganisasi, nanti kalau sudah lulus pun kayak tidak ada nilai plusnya. Ya, tidak ada nilai plusnya. Tetapi kalau teman-teman sembari bekerja, sembari kuliah, sembari ikut berorganisasi, nanti insya Allah akan mendapatkan kenikmatan begitu ya setelah menjadi sarjana. Itu yang paling penting. Kemudian kami ingin sekali ya teman-teman yang ada di UT Layanan Luar Negeri memanfaatkan Ormawa ini sedemikian rupa. Jangan dianggap bahwa organisasi yang sudah terbentuk saat ini itu akan mati, tidak ya, karena sudah saya sampaikan pada saat yang lalu bahwa justru dengan adanya Ormawa ini kita salah satu malam ini saya sangat antusias, sudah 149 alhamdulillah yang bergabung ya. Mungkin kalau nggak ada Ormawa ini kita nggak akan bisa kumpul seperti ini ya. Saya sering mengikuti, nanti diundang Himas UT Taiwan, diundang Bu Ida di Jepang, diundang Mbak Anita di Hong Kong. Kayaknya nggak pernah semeriah ini, nggak pernah sedahsyat ini. Sekarang udah 152. Ini mudah-mudahan menunjukkan bahwa Ormawa ini bisa mempersatukan kita semua, bisa nanti tukar pikiran, bisa bekerja bareng-bareng, membuat sesuatu yang selama ini hanya per negara, nanti bisa kita lakukan seluruh dunia gitu ya. Kita buat kegiatan yang mendunia gitu ya. Kok saya mendunia, tapi panitianya cuma Indonesia Tempo Dulu di Taiwan begitu. Katanya mendunia, tapi cuma satu negara. Gitu ya. Mudah-mudahan nanti siapapun yang terpilih menjadi ketua Ormawa UT Layanan Luar Negeri ini, mari sama-sama kita dukung, kita support dengan kemampuan kita masing-masing, dengan organisasi yang sudah ada saat ini, kita guyup, kita bersatu untuk kemajuan semua mahasiswa UT Layanan Luar Negeri.
Saya belum diinformasikan loh, apa sama Pak Ketua ya, siapa-siapa yang sudah, berani mendaftar gitu ya. Saya tunggu dari tadi di mana gitu, mungkin, akan nanti malam diumumkan begitu ya, ya nggak apa-apa ya. Tapi saya jadi penasaran gitu, mungkin kita semua ya teman-teman ya, yang 153 orang ini penasaran ini siapa sih yang sudah berani mendaftar gitu. Jadi saya pikir ya, saya selalu menyampaikan, berani mendaftar itu sudah menang, urusan kalah itu nomor 2, itu ya. Itu ya teman-teman ya, jadi berani mendaftar itu Anda sudah juara di mata saya ya. Nanti kalau misalnya mau ada yang kalah, ada yang menang, itu sifatnya perlombaan, sifatnya, apa namanya, pemilihan, nggak mungkin menang semua, pasti yang terpilih 1 orang. Tetapi siapapun, tadi kembali saya sampaikan, siapapun nanti yang akan terpilih, mari kita dukung, kita, bergandengan tangan untuk mensukseskan, himpunan atau organisasi mahasiswa UT layanan, luar negeri. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan, biar tambah semangat. Tadi saya, bikin oret-oretan pantun ya, mudah-mudahan menyemangati semua yang mendaftar ya. Beli baju baru untuk hari raya ya, karena sebentar lagi beli ya. Baju dibeli bersama mahasiswa. Cakep. Agar Ormawa UT layanan luar negeri bisa berjaya, mari bahu-membahu sukseskan pemilihan ketua. Ya, Cakep. ya, mudah-mudahan apa niat kita pada malam hari ini bisa terkabulkan, bisa sukses semuanya. Saya kembalikan kepada Mbak Nisa, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Damai Daud. Waalaikumsalam. Kini kita memasuki acara inti, yaitu pengenalan calon dan pemaparan visi misi dari 9 calon yang telah lolos verifikasi persyaratan pendaftaran calon ketua Ormawa Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri. Kami akan memulai dengan calon pertama. Kepada Saudara Gagah Apriana, perwakilan dari Jepang, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri dan memaparkan visi misinya dengan durasi waktu 10 menit. Kami persilahkan. Terima kasih kepada Kak Nisa sebagai MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Direktur UT Layanan Luar Negeri, Bapak Dr. Perdamaian Daulay, SOS, MSI, kepada Kak Aziz selaku Ketua Panitia Perumusan Ketua Ormawa yang saya hormati, kepada semua panitia juga untuk perumusan Ketua Ormawa ini yang saya hormati, kepada seluruh kandidat yang saya hormati, kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri yang saya hormati juga. Pertama-tama, saya mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bisa diberi kesempatan untuk menjadi calon Ketua Ormawa, perwakilan dari Universitas Terbuka Luar Negeri Jepang. Di sini perkenalkan, nama saya Gagah Apriana, asal dari UT Jepang di Chiba, asal di Indonesia dari Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Saya di sini akan menyampaikan visi dan misi saya. Mungkin jika nanti ada kata-kata yang kurang pas atau kata-kata yang menyinggung, saya mohon maaf. Visi saya menjadi organisasi mahasiswa yang inovatif, berintegritas, dan berkontribusi aktif dalam pengembangan akademik, sosial, dan kepemimpinan guna menciptakan mahasiswa yang unggul dan berdaya asing. Untuk mendongkrak visi saya juga perlu misi. Untuk mendongkrak juga tujuan saya juga perlu cara agar tujuan saya itu bisa tercapai. Misi saya yang pertama, meningkatkan kompetensi mahasiswa. Bagaimana cara untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa? Cara-caranya itu mengadakan kegiatan yang mendukung pengembangan akademik, soft skill, dan kepemimpinan. Entah itu berupa seminar, webinar, dan lain-lain. Yang kedua, memperkuat solidaritas dan kebersamaan. Dengan cara membangun budaya, organisasi yang inklusif, kolaboratif, dan penuh semangat kebersamaan. Jadi untuk membangun solidaritas dan kebersamaan kita dari berbagai negara, dari berbagai kalangan mungkin, kita itu harus kolaboratif dalam berbagai kegiatan. Entah itu nanti kegiatan offline maupun online, kegiatan meet up, dan lain-lain mungkin. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjalin kemitraan strategis dengan cara bekerja sama dengan pihak internal dan eksternal untuk memperluas jejaring serta meningkatkan kualitas program kerja. Jadi untuk menjalin kemitraan strategis, kita juga harus bekerja sama bukan hanya di internal kita nanti, di internal Ormawa, mungkin kita juga bisa bekerja sama juga ke eksternal, ke teman-teman mungkin yang sesama negaranya di Taiwan, di Hong Kong, di Jepang, dan lain-lain. Dan juga bisa bekerja sama di mungkin bukan hanya dari UT Universitas Terbuka aja, mungkin kita bisa bekerja sama dari organisasi-organisasi lain untuk menjalin kemitraan yang strategis itu. Terus yang keempat, membangun jiwa sosial dan kepedulian. Dengan mengadakan kegiatan sosial dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi nyata dari mahasiswa, saya harap kita sebagai mahasiswa UT Layanan Luar Negeri bisa mengembangkan jiwa sosial dan kepedulian kita terhadap sesama. Mungkin kita dari berbagai ras, suku, budaya, agama, kita dapat mengembangkan jiwa sosial dan kepedulian yang penuh. Dan yang terakhir,
meningkatkan profesionalisme organisasi. Ini yang terakhir, yang menurut saya paling penting cara saya untuk mencapai tujuan ini. Dengan cara mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Tentu, kalau misalkan kita profesional dengan berorganisasi, kita harus efektif, kita harus transparan juga. Entah itu kita kegiatannya apa, terus ada masalah apa nanti, internal, eksternal, kita harus setransparan mungkin. Karena kita tidak mungkin berjalan tanpa adanya kebersamaan. Dan juga kita harus tanggung jawab. Selain kita harus efektif, transparan, dan terakhir itu kita harus bertanggung jawab. Nggak mungkin kita hanya transparan doang tanpa tanggung jawab. Kita udah cerita-cerita doang tanpa adanya tanggung jawab dari kita untuk melaksanakan kegiatan. Biasanya kan seperti itu ya, cuman transparan, cuman berbicara, oh ya ini kegiatan ini, pada akhirnya tidak bertanggung jawab. Ya mungkin itu visi dan misi saya untuk menjadi ketua ORMAWA. Mungkin cukup sekian. Sebelum saya akhiri, seperti biasa tadi Pak Direktur ada pantun, saya juga ada pantun Pak. Saya juga memiliki moto saya itu dari aksi, dari ide ke aksi, dari impian ke realisasi. Jadi saya akan membuat puisi tentang tema itu, belum puisinya. Itu motonya, ini puisinya ini. Dari ide ke aksi, dari impian ke realisasi. Kita semua mahasiswa UT luar negeri, harapan bangsa Republik Indonesia NKRI. Mungkin agak gaje cuman itu. Terima kasih untuk semua waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Kak Nisa dan semuanya. Terima kasih Saudara Gagah Apriana, perwakilan dari Jepang. Calon kedua kepada Saudari Gita Ayu Lestari Mabuat, perwakilan dari Arab Saudi, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri dan memaparkan visi misinya. Dengan durasi waktu 10 menit, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia Barat. Yang terhormat Direktur Layanan Luar Negeri, Bapak Dr. Perdamaian. Yang saya hormati Manajer Pembelajaran dan Ujian, Ibu Tina, panitia dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, yang telah hadir di acara Zoom hari ini. Perkenalkan, saya Gita Ayu Lestari Mabuat, calon Ketua Organisasi Mahasiswa UT Layanan Luar Negeri, perwakilan dari Saudi Arabia. Saya akan memulai dengan menyampaikan visi saya, yaitu mewujudkan organisasi mahasiswa Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri yang inklusif, inovatif, dan kolaboratif, sehingga kita dapat mencetak kader yang memiliki daya saing global. Selanjutnya, misi saya yang pertama, membangun komunitas inklusif, menciptakan lingkungan yang ramah dan terbuka bagi semua mahasiswa tanpa memandang latar belakang untuk berpartisipasi aktif dalam organisasi. Selanjutnya, peningkatan potensi akademik dan non-akademik, menyelenggarakan program pengembangan diri, melalui diskusi ilmiah, seminar, kelas tambahan, program kreativitas mahasiswa yang difokuskan pada keterampilan. Selanjutnya, meningkatkan interaksi dan kolaborasi, mendorong kerjasama antara organisasi atau komunitas dari berbagai negara. Selanjutnya, mengembangkan kreativitas dan kewirausahaan, menyelenggarakan kewirausahaan untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan solusi bisnis bagi mahasiswa melalui program kelas fotografer, teater, pembinaan, dan pertandingan olahraga. Pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi bukan berarti pendidikan untuk membuka usaha, akan tetapi pendidikan untuk membangun karakter, pola pikir, dan perilaku wirausaha, agar mahasiswa dapat mengembangkan potensi dirinya serta memperoleh dorongan atau motivasi dari lingkungan belajarnya. Pengembangan minat, bakat, dan keterampilan diharapkan dapat memacu prestasi belajar mahasiswa. Selanjutnya yang terakhir, mendukung kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat, mengorganisir kegiatan yang berkontribusi pada masyarakat. Baik, sekian dari visi misi saya. Saatnya kita mengubah visi menjadi aksi nyata. Saya Gita Ayu Lestari Mabuat, mencalonkan diri sebagai Ketua Organisasi Mahasiswa Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri dengan semangat untuk mewujudkan organisasi yang inklusif, inovatif, dan kolaboratif, sehingga kita dapat mencetak kader yang memiliki daya saing tinggi. Dengan visi yang jelas dan misi yang terarah, saya berkomitmen untuk membangun komunitas yang ramah dan terbuka bagi semua mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan potensi akademik dan non-akademik melalui program pengembangan diri. Selanjutnya, mendorong interaksi dan kolaborasi dengan organisasi dari berbagai negara tentunya. Dan yang keempat, mengembangkan kreativitas dan kewirausahaan bagi mahasiswa. Yang terakhir, mendukung kegiatan sosial dan bermanfaat bagi masyarakat. Mari bersama-sama ambil langkah menuju meraih masa depan yang lebih cerah dengan memilih saya, #kabur aja dulu menuju kesuksesan. Dukung saya sebagai ketua yang siap mendengarkan, berinovasi dan kolaborasi demi kita semua. Suara teman-teman sangat menghargai, sangat berarti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Saudari Gita Ayu Lestari Mabuat, perwakilan dari Arab Saudi. Calon ketiga kepada Saudara Ilang Islamayana, perwakilan dari Brunei Darussalam, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri dan memaparkan visi misinya. Dengan durasi waktu 10 menit, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan.
Yang terhormat, saya ucapkan kepada Direktur UT Layanan Luar Negeri, Bapak Dr. Pardamyan Daulay, SOSMSI, dan juga di sini saya juga sudah melihat ada Ibu Manajer Pembelajaran dan Ujian untuk Pelayanan UT Luar Negeri, Ibu Hebitina Carolina Ngabasingan, SPD, M. Park. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim panitia pemilihan Ormawa UT Layanan Luar Negeri, serta kepada para mahasiswa yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Izin perkenalkan, nama saya Ilan Islamayana, perwakilan dari UT Brunei Darussalam. Saat ini saya juga ambil di ilmu hukum, memasuki di semester ke-6. Pada kesempatan malam hari ini, saya tidak akan panjang lebar membahas tentang visi dan misinya. Tadi kita sudah mendengarkan dari teman-teman kita yang begitu bagus, cukup menarik ya tentang visi dan misinya. Yang pertama, misi yang saya akan sampaikan pada kesempatan malam hari ini adalah menjadikan organisasi mahasiswa UT ini menjadi yang terunggul, inovatif, dan kreatif, serta harus memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan potensi mahasiswa serta kemajuan bangsa. Ini visi yang saya akan dikedepankan. Seandainya saya, jodoh saya, rezeki saya menjadi ketua untuk Ormawa untuk pelayanan luar negeri. Dalam kesempatan ini juga, saya akan menitik beratkan bagaimana melihat sumber daya manusia yang ada di Indonesia hari ini, ya, apalagi dengan kapasitas mahasiswa UT yang cukup besar, maka kita harus memiliki satu daya juang yang cukup keras ya di era digitalisasi hari ini, dan juga harus bisa memiliki daya saing yang unggul. Nah, salah satunya saya akan mengedepankan tentang bagaimana inovatif tersebut, daya kreativitas yang harus kita bisa kembangkan, karena hari ini betul butuh ide-ide yang cemerlang, dibantu dengan teknologi hari ini yang cukup menarik ya. Di samping itu juga harus memberikan kesan kepada bangsa dan negara ini, sejauh mana kita sebagai mahasiswa bisa memberikan yang terbaik untuk negara ini. Jangan sampai kita tidak memiliki kontribusi kepada negara dalam dunia pendidikan. Nah, ini visi yang saya akan kedepankan nantinya. Nah, di samping itu juga misi-misi yang akan saya sampaikan, salah satu poin yang pertama adalah memfasilitasi pengembangan akademik dan non-akademik mahasiswa, menyediakan wadah dan program yang mendukung peningkatan kompetensi, kreativitas, dan jiwa kepemimpinan mahasiswa. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana nanti ke depannya kita bisa mengembangkan akademik, baik non maupun akademiknya juga antara mahasiswa, sehingga punya tempat untuk mengembangkan ya, kekreatifan kita, daya kompetensi kita, dan jiwa kepemimpinan kita. Nah, salah satu bentuknya adalah kita sudah disediakan dengan Ormawa hari ini, gitu. Dengan diluncurkannya SK bahwa untuk Ormawa sudah mulai digaungkan dan sudah mulai dilakukan penyaringan untuk seleksi kepemimpinan yang akan datang. Ini salah satunya. Yang kedua adalah menjadi jembatan antara mahasiswa, ya, universitas, dan masyarakat, memperkuat komunikasi dan kerjasama yang efektif untuk menciptakan sinergi yang saling menguntungkan. Di sini sudah cukup jelas ya bahwa mahasiswa nanti ke depannya harus bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap masyarakat, yang baik dari komunitas satu dengan yang lain, juga memiliki keaktifan ya, sehingga bisa mencerminkan sinergi yang saling menguntungkan antara pihak kampus, antara pihak mahasiswa, dan juga pihak masyarakat. Nah, di sini menjadi jembatan kita semua nanti ke depannya bila tercapai dalam misi yang nanti saya akan dikembangkan untuk ke depannya gitu. Nah, untuk poin yang ketiga adalah mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam berbagai kegiatan. Salah satunya adalah mengembangkan minat dan bakat mahasiswa melalui kegiatan ekstrakurikuler, seminar, workshop, dan juga kegiatan sosial lainnya. Nah, karena mungkin dalam konteks hari ini mahasiswa yang ada di layanan luar negeri tentunya ada sedikit kendala dalam artian kita tidak bisa secara offline datang, maka kita akan mengedepankan bagaimana teknologi hari ini sudah menyediakan melalui Zoom, melalui media yang lainnya. Nanti kita akan bisa mengembangkan potensi-potensi mahasiswa untuk bisa disalurkan dalam konteks kegiatan sosial lainnya. Salah satunya misalkan membuat satu seminar tentang kesehatan masyarakat, bagaimana preventif dan pencegahannya, sehingga mahasiswa ini memiliki satu partisipasi aktif ya terhadap masyarakat, sehingga mahasiswa bukan hanya sebatas kartu nama sebagai mahasiswa, akan tetapi juga memiliki kepedulian tentang bagaimana mahasiswa ini menjadi pendorong untuk aktif di kalangan masyarakat itu sendiri dengan berbagai kegiatan. Gitu. Nah, yang keempat, mengadvokasi kepentingan mahasiswa, memastikan aspirasi dan kebutuhan mahasiswa didengar dan diakomodasi oleh pihak-pihak universitas. Nah, khususnya dalam hal ini, salah satunya adalah kampus sudah menyediakan satu organisasi kemahasiswaan dalam bentuk Ormawa hari ini, yaitu bagaimana kampus memfasilitasi mahasiswa dengan keluh kesahnya, mungkin dengan aspirasinya demi kemajuan untuk yang akan datang, sehingga opini-opini di luar itu tidak menjadi liar. Nah, justru ini yang kita sayangkan menjadi liar dan akhirnya ujung-ujungnya menjadi satu berita yang hoax dan sebagainya. Nah, sehingga dalam konteks hari ini nanti ke depannya juga Ormawa ini harus bisa mengadopsi ya kepentingan mahasiswa itu sendiri, menyalurkan aspirasi, menunjukkan satu saran dan ide dan sebagainya, dan nanti disalurkan ke pihak kampus itu sendiri, khususnya di UT kali ini melalui satu layanan Ormawa gitu ya. Nah, untuk yang terakhir, membangun jaringan dan kemitraan, menjalin kerjasama dengan organisasi lain, baik dalam negeri maupun juga dalam untuk luar negeri, untuk memperluas wawasan dan peluang mahasiswa. Di hari ini memang butuh satu jaringan yang cukup luas. Nah, salah satunya UT memiliki salah satu sumber daya manusia yang cukup, yaitu dengan mahasiswa yang ada di luar negeri. Nah, kita bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada. Salah satunya adalah kita bisa bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang ada di luar negeri. Nah, contohnya, misalkan dari organisasi di Hong Kong bisa menjalin kerjasama dengan di Taiwan, difasilitasi dengan Ormawa dan sebagainya, sehingga menjadi satu kemitraan yang cukup sinergi tentunya ya. Nah, di samping itu juga kita bisa bekerja sama dengan organisasi yang lain di dalam negeri, di Indonesia misalkan, untuk satu kepentingan bersama, sehingga secara tidak langsung membangun sinerginya ada, kemitraannya ada. Nah, sehingga yang dicita-citakan oleh mahasiswa itu adalah bagaimana kita sebagai mahasiswa bukan hanya sekedar mahasiswa, tapi memiliki nilai arti yang cukup setidaknya untuk diri kita sendiri, memberikan satu unsur positif, sehingga unsur positif ini bisa dikembangkan ke seluruh
rekan-rekan mahasiswa yang lainnya gitu. Nah, ini sedikit banyak tentang pemaparan saya dari visi dan misinya. Tentunya visi dan misi ini tidak bisa berjalan hanya sebatas satu wacana ataupun hanya sebatas kertas, akan tetapi dibutuhkan dukungan-dukungan dari teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa semua, untuk menciptakan sinergi yang bagus gitu. Dan saya rasa teman-teman kita semua juga memiliki visi misi yang sama, yang bagus dengan tujuan yang cukup hebat-hebat. Eh, Mulai hari ini ya silahkan tentukan pilihannya, mana yang terbaik, mana yang paling the best, itulah akan menjadi pemenangnya. Gitu. Nah mungkin hanya itu saja pemaparan visi misi saya. Dan mohon maaf nih untuk Pak Dame, saya tidak ada pantunnya. Kebetulan saya tidak menguasai tentang dunia pantun-pantun dan belum mahir untuk membuat satu karangan pantun. Gitu. Hanya itu saja. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Sudi telah mendengarkan pemaparan saya dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Ilan Islamayana, perwakilan dari Brunei Darussalam. Calon keempat, kepada Saudara Lulu Atul Fuadah, perwakilan dari UT Taiwan, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri dan memaparkan visi misinya dengan durasi waktu 10 menit. Kami persilahkan. Suara saya terdengar jelas tidak, Kak? Terdengar, Kak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Perdamaian Daulay selaku Direktur Utama UT Layanan Luar Negeri, yang terhormat Bapak Ibu yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang saya banggakan mahasiswa yang malam ini menyempatkan hadir yang telah menyempatkan waktu untuk hadir. Alhamdulillah saya panjatkan puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesempatan untuk hadir pada malam hari ini, walaupun hanya dengan virtual. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri dan selanjutnya nanti akan memaparkan visi dan misi saya. Saya Lulu Atul Fuadah, mahasiswi semester 3 Prodi Manajemen yang sekarang berdomisili di Taiwan. Visi saya membangun organisasi mahasiswa sebagai platform untuk mengembangkan sikap kritis, kreatif, inovatif, dan berintegritas bagi mahasiswa, sehingga nantinya dapat memberikan dampak yang berkelanjutan bagi kampus dan masyarakat. Visi ini mencerminkan harapan saya untuk kita dapat bersama-sama membawa dan membangun organisasi ini agar dapat memberikan dampak positif dengan 4 poin utama, yaitu kritis, kreatif, inovatif, dan berintegritas dalam menciptakan ide-ide baru, mencari solusi yang variatif, kritis dalam mengolah informasi, serta berintegritas dalam menjalankan tugasnya, baik sebagai anggota organisasi, mahasiswa, atau pribadi yang nantinya akan berkontribusi dalam masyarakat. Untuk mencapai visi tersebut, terdapat 5 misi yang nantinya akan menjadi langkah konkret. Misi pertama, meningkatkan kualitas dan integritas sumber daya anggota melalui komunikasi yang terbuka, jujur, dan bertanggung jawab. Hal ini penting karena untuk menjalankan sebuah organisasi memerlukan sumber daya yang kuat. Dengan komunikasi yang terbuka, diharapkan nantinya kita dapat saling bertukar ide dan sehingga mampu membangun organisasi yang tidak hanya berdampak pada masyarakat, tapi juga menjadi organisasi yang sehat bagi anggota untuk sama-sama memaksimalkan potensi. Yang kedua, mengorganisir kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan visi dengan menyelenggarakan program seperti workshop edukasi dan seminar dan kompetisi. Ini untuk memastikan bahwa setiap anggota berhak dan memiliki kesempatan yang sama untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Yang nomor 3, membangun kolaborasi dan networking yang kuat untuk mendukung keberlangsungan program organisasi. Langkah ini penting untuk memperkuat jaringan kerjasama, baik dengan anggota internal ataupun eksternal organisasi, dan menjadi salah satu strategi untuk menciptakan sinergi yang positif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, menyediakan informasi bagi mahasiswa agar memaksimalkan potensi. Informasi penting untuk membantu mahasiswa mengeksplorasi peluang-peluang untuk terus improve potensi-potensi yang mereka miliki. Yang kelima, menyediakan ruang bagi mahasiswa untuk menyuarakan hak dan keluhan dengan mengutamakan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Misi nomor 5, menunjukkan komitmen yang kuat untuk tetap mempertahankan integritas, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dengan menciptakan ruang terbuka bagi mahasiswa, diharapkan organisasi dapat memastikan bahwa setiap suara berhak untuk didengar dan ditanggapi, sehingga nantinya tidak hanya dapat membangun kepercayaan antar anggota organisasi dan mahasiswa, tapi juga dapat menjadikan jembatan untuk saling memberikan dukungan dan untuk memberikan dukungan untuk berkembang mencapai potensi terbaik di setiap individu. Saya yakin bahwa kerjasama dan dukungan dapat membawa visi dan misi pada keberhasilan dan prestasi yang menakjubkan. Demikian pemaparan visi dan misi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Lulu Atul Fuadah, perwakilan dari Taiwan. Calon kelima, kepada Saudari Ida Rosida, perwakilan dari Jepang, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri dan memaparkan visi misinya dengan durasi waktu 10 menit. Kami persilahkan. Terima kasih, Kak Nisa. Sebelumnya mohon izin untuk membagikan gambar. Boleh? Boleh, Kak. Oke, sebentar ya. Apakah sudah terlihat? Suara saya terdengar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat malam, selamat sore juga. Salam 24 jam dari saya. Yang terhormat Bapak Dirut, Direktur UT Layanan Luar Negeri, Bapak Pardamaian,
dan Ibu Manajer Pembelajaran dan Ujian Ibu Hubertina. Juga terima kasih kepada Ketua Panitia Abdul Aziz beserta seluruh panitia pemilihan yang telah bekerja keras untuk mensupport peraturan rektor yang lumayan bagi saya pribadi sangat mendadak. Juga yang terhormat 8 kandidat lainnya, selamat malam semuanya. Teman-teman mahasiswa yang tahu saya, juga teman-teman mahasiswa yang baru bertemu saya secara online malam ini, izinkan saya untuk memaparkan visi dan misi. Hari ini kita berkumpul di sini bukan hanya untuk memilih seorang ketua organisasi, tetapi juga untuk memilih masa depan Ormawa kita. Sebelum saya memaparkan visi misi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ida Rosida, mahasiswa manajemen semester 4, baru akan menuju semester 4 di Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri Jepang. Selain sebagai mahasiswa Universitas Terbuka di Jepang ini, saya juga berprofesi sebagai tutor bahasa Inggris di beberapa lembaga dan organisasi di lingkungan saya. Seperti terlihat pada layar, saya membagikan sedikit informasi tentang saya, pengalaman-pengalaman selama saya tinggal di Jepang dan sejak saya menjadi mahasiswa UT luar negeri. Pengalaman organisasi tidak begitu banyak ya, tapi ya alhamdulillah saya telah aktif dalam berbagai kegiatan organisasi semenjak saya memilih untuk masuk ke menjadi mahasiswa Universitas Terbuka. Kegiatan organisasi yang non-profit selama saya tinggal di Jepang juga alhamdulillah, dan kegiatan kemahasiswaan dan organisasi sejak perkuliahan di Universitas Terbuka ini. Pengalaman yang saya peroleh dari posisi kepemimpinan dan partisipasi aktif dalam kegiatan kemahasiswaan telah membekali saya dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memimpin Ormawa kita, sebuah organisasi profesional, transparan, dan akuntabel. Saya mempunyai visi dan misi. Visi saya adalah menciptakan organisasi mahasiswa yang inklusif, tentunya inovatif, dan juga berdaya saing tinggi. Saya ingin organisasi kita ini menjadi wadah yang mendukung perkembangan akademik, pribadi, dan profesional setiap anggotanya, serta menjadi tempat di mana setiap suara itu didengar dan dihargai. Ya. Untuk misi, seperti yang kawan-kawan di sini lihat di layar, pertama, misi saya itu untuk meningkatkan akses dan keterlibatan. Di sini membuka lebih banyak saluran komunikasi antara pengurus organisasi dan anggotanya. Jadi karena Ormawa ini bukan hanya ada di Jepang, tapi hal ini adalah berlaku untuk seluruh mahasiswa Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri. Kemudian mengadakan lebih banyak kegiatan dan program yang melibatkan seluruh anggota, baik secara online maupun offline jika hal itu sangat-sangat bisa kita kolaborasikan dan kita wujudkan. Kemudian misi saya nomor 2 yaitu mendorong inovasi dan kreativitas, yaitu mengadakan workshop dan seminar yang menghadirkan narasumber ahli di bidang yang kita minati ya, terutama untuk menambah skill pengetahuan dan soft skill kita. Kemudian mengembangkan platform untuk berbagi ide dan proyek inovatif dari anggota. Ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan mahasiswa. Di sini artinya menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga untuk memberikan akses kepada mahasiswa ya, untuk misalnya akses dengan mendapatkan beasiswa atau magang atau peluang kerja. Kemudian juga mendirikan program bimbingan dan dukungan akademik untuk membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar. Kemudian misi nomor 4, yaitu memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial. Pemaparannya untuk hal ini sangat-sangat simpel ya menurut saya, yaitu menggalakkan kegiatan sosial dan bakti sosial bagi masyarakat yang mudah-mudahan melibatkan seluruh anggota untuk proaktif. Kemudian membuat jaringan dukungan antar anggota untuk saling membantu dan menghadapi berbagai situasi dan tantangan yang kita sering hadapi sebagai mahasiswa yang berdomisili di luar negeri. Nah, teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang terhormat, profesionalisme adalah kunci utama dalam setiap organisasi. Saya percaya bahwa dengan meningkatkan keterampilan dan kompetensi setiap anggotanya, kita dapat mencapai tujuan bersama dengan lebih efektif dan efisien. Saya berkomitmen untuk menyediakan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi seluruh anggota Ormawa, bukan hanya di Jepang saja, sehingga kita bisa menghadapi tantangan dengan penuh percaya diri dan kemampuan yang memadai. Untuk transparansi, tadi ada
kandidat lain yang mention tentang transparansi. Ya, betul sekali. Transparansi adalah landasan utama dalam membangun kepercayaan ya. Saya berjanji untuk selalu bersikap terbuka dalam tindakan dan keputusan yang diambil. Setiap kegiatan, anggaran, dan program kerja akan dilaporkan secara rutin kepada seluruh anggota dan publik. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa tidak ada yang disembunyikan dan semua berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian, saudara-saudara, teman-teman, dan Bapak Ibu yang terhormat, akuntabilitas itu adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, bukan tanggung jawab seorang pribadi saja, tapi akuntabilitas seorang ketua Ormawa juga didukung oleh akuntabilitas seluruh anggotanya. Jika saya terpilih sebagai ketua, saya akan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dijalankan memiliki pertanggungjawaban yang jelas. Setiap anggota akan diberikan tugas dan tanggung jawab yang sesuai, serta penilaian kerja yang objektif. Dengan akuntabilitas yang kuat, kita dapat memastikan bahwa setiap tindakan akan kita lakukan memberikan manfaat yang maksimal kepada seluruh anggota dan masyarakat. Izinkan saya mematikan ini ya, Kak. Apakah sudah ya? Kakak-kakak sekalian, teman-teman yang dari Jepang, terima kasih sudah hadir, dan seluruh 8 kandidat lainnya. Saya mempunyai moto, yaitu bersama menginspirasi, berkarya, dan berprestasi. Maknanya di sini sangat-sangat luas ya, dan sangat menurut saya dapat memotivasi kita semua, yaitu berkolaborasi, kerja keras, dan pencapaian. Ya, bersama menginspirasi, berkarya, berprestasi, yaitu kolaborasi, kerja keras, dan pencapaian. Juga menjadi pemacu semangat bagi setiap anggota untuk terus bergerak maju, menciptakan perubahan, dan mencapai hasil yang luar biasa. Untuk menutup pengenalan dari saya, teman-teman, mari kita bangun Ormawa yang kita impikan bersama. Ormawa yang profesional, transparan, akuntabel, inklusif, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Saya berkomitmen untuk bekerja keras, mendengarkan setiap aspirasi, dan membawa perubahan yang positif bagi kita semua. Dukungan kalian adalah kunci kesuksesan kita. Mari kita bersama-sama mewujudkan visi ini dan membawa Ormawa menjadi masa depan yang gemilang. Terima kasih, dan mari kita lanjutkan perjuangan ini dengan penuh semangat dan optimisme. Satu bukan pantun mungkin ya. Untuk menutup itu, ubur-ubur ikan lele. Jangan tidur, Le. Ayo pilih Jepang ya, Le. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Ida Rosida, perwakilan dari Jepang. Calon ke-6 kepada Saudari Francisca Novika Sari, perwakilan dari Hong Kong. Dipersilahkan untuk memperkenalkan diri dan memaparkan visi misinya dengan durasi waktu 10 menit. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Direktur UT Layanan Luar Negeri, Bapak Dr. Perdamaian Daulay, SOS MSI, yang saya hormati rekan-rekan panitia persiapan pemilihan Ketua Ormawa, yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa UT Layanan Luar Negeri dari berbagai penjuru dunia. Salam 24 jam dari Hong Kong. Perkenalkan, nama saya Francisca Novika Sari. Saya dari Prodi Sastra Inggris, semester 3, mau semester 3. Izinkan saya menyampaikan visi misi dalam pemilihan Ketua Ormawa pada malam hari ini. Visi yang saya bawa kali ini adalah membangun ekosistem mahasiswa UT di luar negeri yang bermartabat. Visi ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung mahasiswa universitas terbuka di luar negeri, baik secara akademik maupun sosial. Bermartabat berarti menjunjung tinggi nilai etika, solidaritas, dan profesionalisme mahasiswa UT di luar negeri. Diharapkan tidak hanya belajar, tetapi juga menjadi duta bangsa yang membawa citra positif bagi Indonesia. Ekosistem di sini yang saya terapkan harus menjadi tempat yang nyaman dan mendukung mahasiswa dalam menghadapi tantangan akademik maupun kehidupan di luar negeri. Dengan kata lain, lingkungan ini harus mampu menjadi tempat yang nyaman bagi mahasiswa UT untuk mengembangkan potensi mereka tanpa harus merasa tersaing di negara lain. Mahasiswa mempunyai dukungan yang kuat dalam bidang akademik, kebersamaan dalam komunitas mahasiswa, serta kemandirian dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi di luar negeri. Dan misi yang saya bawa kali ini adalah melalui Ormawa UT mendorong kemajuan pendidikan akademik dan non-akademik bagi WNI yang ada di luar negeri, sehingga ikut mewujudkan pemerataan pendidikan untuk anak bangsa. Untuk mewujudkan visi misi tersebut,
Misi ini menegaskan peran organisasi mahasiswa atau Ormawa UT ini sebagai penggerak utama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Ormawa UT berfungsi sebagai wadah bagi mahasiswa untuk berorganisasi, mengembangkan kemampuan akademik maupun non-akademik, serta menciptakan sinergi dalam komunitas mahasiswa UT di berbagai negara. Saya mempunyai beberapa rincian elemen penting dalam misi ini. Salah satunya adalah mendorong kemajuan pendidikan akademik. Pendidikan akademik menjadi pilar utama bagi mahasiswa UT di luar negeri. Ormawa UT dapat berperan dalam meningkatkan kualitas akademik mahasiswa dengan berbagai cara. Antara lain, menyediakan forum diskusi, kelompok belajar yang mendukung pemahaman materi perkuliahan, membantu mahasiswa dalam memahami sistem pembelajaran daring UT, termasuk akses ke materi kuliah dan ujian. Yang kedua, mendorong kemajuan pendidikan non-akademik. Selain aspek akademik, pengembangan soft skill dan kompetensi lain di luar kurikulum, perkuliahan juga menjadi perhatian utama. Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Ormawa untuk meningkatkan aspek non-akademik mahasiswa antara lain, membangun komunitas yang berbasis minat dan bakat seperti olahraga, seni, kewirausahaan, dan kepemimpinan. Memberikan manfaat juga bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Mahasiswa UT di luar negeri tidak hanya terdiri dari individu, seperti pekerja migran dan keluarga Indonesia yang ada di luar negeri. Oleh karena itu, misi ini juga bertujuan untuk memperluas akses pendidikan bagi mereka yang mungkin kesulitan mendapatkan kesempatan belajar. Untuk mewujudkan pemerataan pendidikan untuk anak bangsa. Jadi, saya di sini mempunyai visi dan misi ini menegaskan pentingnya membangun ekosistem mahasiswa UT di luar negeri yang berlandaskan nilai-nilai kebersamaan, kualitas pendidikan, semangat kebangsaan. Ormawa UT menjadi ujung tombak dalam merealisasikan tujuan ini melalui berbagai program akademik dan non-akademik yang memberikan manfaat mahasiswa serta masyarakat WNI di luar negeri. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan inklusif, mahasiswa UT dapat berkembang secara akademik dan sosial, serta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi sesama anak bangsa. Upaya ini pada akhirnya akan memperkuat peran mahasiswa UT sebagai duta pendidikan yang membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Terima kasih. Saya percaya saya tidak bisa sendiri mewujudkan visi misi yang saya bawa. Saya membutuhkan dukungan dan sinergi teman-teman semua untuk mewujudkan, karena kita pasti bisa jika kita bersama. Saya mencalonkan diri sebagai untuk menjadi ketua Ormawa untuk membawa Indonesia lebih baik lagi di kancah internasional. Terima kasih teman-teman. Sekian visi misi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih Saudari Francisca Nafisasari, perwakilan dari Hong Kong. Calon ketujuh, kepada Saudara Mustarinuddin, perwakilan dari Arab Saudi. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan memaparkan visi misinya. Dengan durasi waktu 10 menit, kami persilahkan. Baik, suara saya terdengar jelas nggak? Terdengar, Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebenarnya saya mohon maaf, ini posisi di sela-sela kerja, jadi suasananya kurang kondusif, tapi semoga bisa maksimal. Baik, yang saya hormati Bapak Dr. Perdamaian Daulay, Direktur UT Layanan Luar Negeri. Yang saya hormati pula Ibu Dina, Direktur Pembelajaran dan Ujian. Yang saya hormati tim Rumus, yang tidak bisa saya sebut nama satu persatu, dan juga segenap mahasiswa UT Universitas Terbuka di seluruh belahan dunia. Alhamdulillah pada siang atau sore atau malam hari ini kita bisa bertemu, meskipun dalam tema khusus sesi pemaparan visi misi untuk pemilihan ketua Ormawa. Namun lebih penting dari itu kita bisa bersilaturahmi. Perkenalkan, saya Mustarinuddin, mewakili Universitas Terbuka Arab Saudi, prodi Ilmu Hukum, dan sekarang baru semester 4 mau semester 5. Saya bersyukur, sebelum saya memaparkan lebih lanjut, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, berterima kasih kepada Rektor Universitas Terbuka atas diterbitkannya produk peraturan Universitas Terbuka nomor 1152 tentang organisasi mahasiswa. Tentu ini sebagai tindak lanjut daripada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Demikian juga Undang-Undang tentang perguruan tinggi nomor 12 tahun 2012. Sesungguhnya inilah yang sangat kita tunggu-tunggu, seperti tadi Pak Damai menjelaskan di awal, sangat kita nanti-nantikan sejak tahun 2006, kata beliau tadi. Itu waktu yang sangat panjang untuk menanti diaturnya organisasi kemahasiswaan ini. Karena bagaimanapun kampus tanpa organisasi kemahasiswaan ya seperti hanya makan nasi tanpa bumbu dan sayuran. Kira-kira demikian. Baik, tentu mari kita sambut peraturan ini dan mari kita bersama-sama membesarkan Ormawa ini secara bersama-sama, siapapun yang terpilih nantinya. Dan tentu saja saya pribadi dengan bangga atau dengan senang hati mengajukan diri sebagai bagian dari kandidat ini. Agar tidak berpanjang lebar, tentu ada beberapa, tadi sudah banyak sekali yang bagus-bagus dari visi dan misinya, meskipun masih terlihat abstrak ya, tidak teknis dan relevansinya kurang menurut saya pribadi. Maka saya mengajukan bila dipercaya sebagai ketua Ormawa nanti, maka visi yang saya bawa adalah mewujudkan pekerja migran Indonesia yang berkualitas, berdaya saing dan berintegritas melalui transformasi pekerja migran dari lower class level menuju middle class level. Tentu dengan memanfaatkan akses pendidikan tinggi melalui universitas terbuka. Nah, kita tahu bahwa kita kan ini pekerja migran. Menurut data BPS, ada sekitar 5 juta pekerja migran di luar negeri, tetapi menurut Bank Dunia ada sekitar 9 juta lebih pekerja migran di luar negeri. Tetapi kalau kita lihat dari tingkat pendidikan mereka, kalau kita lihat data, itu rata-rata yang lebih banyak itu adalah lulusan SMP atau sekitar 60%.
lulusan SMA-nya hanya sekitar 30%, adapun yang lulusan perguruan tingginya itu hanya sekitar tidak lebih dari 15%. Data akuratnya silakan dicek. Nah, ini adalah sangat memprihatinkan. Maka saya berkomitmen melalui Ormawa ini bisa mendorong teman-teman kita pekerja migran dimanapun berada untuk memanfaatkan akses pendidikan di universitas terbuka. Tidak ada kampus yang sangat relevan bagi kita sebagai pekerja selain universitas terbuka. Jadi saya ulangi lagi, visi kita sebagai pekerja migran adalah mewujudkan pekerja migran yang berkualitas, berdaya saing, dan berintegritas melalui transformasi pekerja migran dari lower class level menuju middle class level. Nah, ini hanya bukan abstrak. Saya akan jabarkan di dalam visi agar lebih konkret. Jadi saya bisa merangkum visi yang tadi ke dalam 5 kerangka yang lebih konkret. Yang pertama adalah misi yang pertama yang saya ajukan, pertama memperluas akses informasi dan pendidikan di universitas terbuka bagi pekerja migran Indonesia. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dan kompetensi pekerja migran melalui program pelatihan dan pengembangan yang relevan. Satu persatu akan saya jelaskan nanti di sesi setelah ini. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran dan literasi hukum terkait hak dan kewajiban pekerja migran. Lalu yang keempat adalah membangun jaringan dan kolaborasi. Ini sangat penting dengan berbagai stakeholders untuk mendukung pemberdayaan pekerja migran. Lalu yang kelima adalah menyediakan layanan pendukung yang komprehensif untuk memfasilitasi keberhasilan akademik dan profesional pekerja migran. Nah, dari visi dan misi yang tadi yang saya sampaikan ini bertujuan untuk menciptakan pekerja migran Indonesia yang tidak hanya berkualitas secara teknis, tetapi juga memiliki daya saing global, integritas serta kesadaran akan hak dan kewajibannya sehingga dapat berkontribusi positif bagi pembangunan ekonomi Indonesia sejahtera. Nah, saya lebih agar tidak seperti hanya berteori, saya ingin konkretkan satu persatu dari misi yang saya sebutkan tadi dari 1 sampai 5. Yang pertama, memperluas akses informasi dan pendidikan di universitas terbuka bagi pekerja migran Indonesia. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah pekerja migran yang melanjutkan pendidikan tinggi di universitas terbuka. Itu salah satu tujuannya. Nah, kalau kita lebih detailkan lagi kegiatan apa sih yang mendukung misi ini, tentu paling tidak ada 3 hal mungkin ya. Pertama, melalui sosialisasi atau sosial promosi tentang universitas terbuka, baik melalui webinar, mengadakan sesi sosialisasi rutin mengenai sistem pembelajaran di UT. Di samping itu juga kita bisa mengadakan pendampingan pendaftaran. Jadi membantu calon mahasiswa dalam proses registrasi dan pengisian berkas secara daring maupun luring. Di samping itu juga pembuatan konten edukasi. Jadi membuat infografis, video, dan artikel tentang perkuliahan di universitas terbuka disebarkan melalui media sosial dan komunitas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meningkatkan keterampilan dan kompetensi pekerja migran melalui program dan pelatihan dan pengembangan yang relevan. Ini goalnya sebenarnya adalah untuk membantu pekerja migran memperoleh keterampilan tambahan agar lebih kompetitif di dunia kerja. Detailnya seperti apa? Paling tidak ada 4 mungkin yang bisa saya tawarkan, yaitu yang pertama adalah pelatihan keterampilan digital. Ini mutlak, seperti workshop Microsoft Office, desain grafis misalnya, digital marketing, dan penggunaan AI. Ini yang paling sangat relevan untuk kita sebagai pekerja migran untuk meningkatkan daya saing kita di era digital ini. Terus selain itu, kita juga perlu untuk membuka kelas bahasa asing. Seperti mengadakan kursus bahasa Inggris, bahasa Arab misalnya dalam konteks kami di Arab Saudi, ini untuk meningkatkan komunikasi profesional. Dan selanjutnya, sertifikasi keahlian. Sertifikasi ini perlu, di mana setiap perusahaan kadang dikala kita ingin melamar suatu pekerjaan, sertifikasi atau legalitas keilmuan selalu diperlukan. Maka dalam hal ini saya bisa berkomitmen untuk bekerja sama dengan lembaga pelatihan untuk memberikan sertifikasi seperti misalnya dalam konteks di Arab Saudi ada tim barista, ada tata boga. Mr. Zainuddin, tolong dipercepat lagi karena waktu tinggal 20 detik lagi. Baik, siap. Kalau begitu itu bagian daripada misi saya. Untuk sebagai penutup saya ingin mengatakan gini aja. Sebenarnya masih panjang yang ingin saya jelaskan. Kita memang berkuliah, tetapi kita perlu juga untuk memikirkan antara kuliah dengan pekerjaan. Bagaimana pendidikan kita ini link and match dengan pasar kerja. Jadi jangan sampai kita kuliah tetapi pada akhirnya hanya mendapat legalitas akademik sarjana. Misalnya banyak yang jadi sopir ketika S1 tetap menyandang S1 tapi profesinya tetap menjadi sopir. Nah, kita perlu memikirkan kolaborasi dengan pihak profesional, bagaimana kita bisa bekerja sama untuk memberikan reskilling sehingga ini dapat untuk men-tracking pasar kerja yang memudahkan mereka ketika tamat kuliah menyandang S1 bisa melamar pekerjaan dengan mudah dengan teknis-teknis khusus. Ini ada lembaga yang bisa kita minta kerjasama. Nah, apa yang saya paparkan tadi itu bukan hanya teori, dan ini adalah bagian daripada kegiatan sosial saya selain sebagai pekerja migran di Arab Saudi. Nah, saya kira masih banyak yang ingin saya sampaikan, tetapi mungkin nanti di sesi lain waktu. Tetapi untuk sementara sebagai pemantik itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita bedah di lain waktu. Mohon maaf kalau ada kelebihan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Mustalinuddin, perwakilan dari Arab Saudi. Calon ke-8 kepada Saudara Rapip Jamil, perwakilan dari Taiwan, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri dan memaparkan visi misinya dengan durasi waktu 10 menit. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, maaf teman-teman, suara saya terdengar jelas. Terdengar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman mahasiswa UT yang berada di luar negeri. Selamat malam juga kepada yang terhormat Bapak Pardamyan Daulay, SOSMSI, dan kepada Ibu Tina selaku manajer pembelajaran dan ujian. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rapip Jamil, mahasiswa UNIF Terbuka Taiwan, semester ketiga program studi manajemen. Saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen.
Apakah terlihat teman-teman? Sudah terlihat. Baik, langsung saja untuk visi. Untuk visi, mendirikan organisasi mahasiswa UT layanan luar negeri berfokus pada pengembangan potensi dan keterampilan mahasiswa dalam menghadapi tantangan global, serta memperkuat hubungan sesama mahasiswa UT antar bangsa untuk meraih kesuksesan melalui kegiatan-kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat. Dengan misi yang pertama, memberikan kesempatan kepada mahasiswa UT LLN atau layanan luar negeri untuk mengembangkan diri melalui program-program pelatihan, workshop, dan kegiatan lainnya yang berorientasi pada pemberdayaan diri dan pengembangan keterampilan. Yang kedua, mengembangkan program-program pendidikan dan pengembangan diri yang berkualitas untuk meningkatkan kompetensi anggota. Yang ketiga, membangun jaringan dan kerjasama dengan organisasi mahasiswa dari berbagai negara untuk memperluas wawasan dan meningkatkan pengalaman mahasiswa dalam lingkup internasional. Yang keempat, menginisiasi proyek-proyek sosial yang berdampak positif bagi masyarakat lokal maupun internasional sebagai bentuk kontribusi nyata mahasiswa UT dalam pembangunan masyarakat secara global. Yang kelima, menjadi sumber informasi dan bimbingan bagi mahasiswa UT yang tertarik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dan berbagai pengalaman serta tips untuk sukses dalam menjalani pengalaman internasional. Mungkin saya akan menjelaskan lebih detail untuk misi. Misi yang pertama, memberikan kesempatan kepada mahasiswa UT LLN ini untuk mengembangkan diri dengan program pelatihan atau workshop, karena sebelumnya kan di Unis Terbuka Taiwan juga sudah pernah mengadakan berbagai macam webinar, dan itu juga mendapatkan respon yang sangat lumayan baik dari teman-teman mahasiswa yang berkuliah di Taiwan. Dengan adanya organisasi UT layanan luar negeri ini, semoga nantinya kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang dari Jepang, dari Riyadh, untuk hal-hal dalam mengembangkan workshop pelatihan dan kegiatan-kegiatan yang mendukung perkembangan diri mahasiswa. Kemudian yang kedua tadi, masuk di misi yang pertama juga. Kemudian yang ketiga, membangun jaringan dan kerjasama dengan organisasi mahasiswa dari berbagai negara untuk memperluas wawasan dan meningkatkan pengalaman mahasiswa dalam lingkup internasional. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu ataupun yang sudah tahu, organisasi di internasional itu bukan hanya ada UT layanan luar negeri ataupun nanti yang akan kita bangun bersama ini. Tapi mungkin ada organisasi-organisasi lain yang sudah bergerak dalam internasional. Mungkin teman-teman ada tahu PPI Dunia, PPI yang bergerak di berbagai macam negara. Mungkin tujuannya nanti kita bisa bekerjasama dan membangun jaringan dengan organisasi-organisasi tersebut sehingga mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri ini bisa saling berkolaborasi untuk nantinya bisa berkontribusi untuk kemajuan negara kita sendiri. Kemudian yang keempat, menginisiasi proyek-proyek sosial yang berdampak positif bagi masyarakat lokal maupun internasional sebagai bentuk kontribusi nyata mahasiswa UT dalam pembangunan masyarakat secara global. Kalau di Universitas Terbuka Taiwan sendiri, kemarin kita sempat ada acara namanya ITD, Indonesia Tempur Dulu, dan itu sangat berdampak positif bagi masyarakat lokal karena warga lokal Taiwan jadi bisa mengenal budaya Indonesia lebih dekat, bagaimana makanan-makanan khas dari Indonesia, budaya kita, dan juga pakaian adat kita. Dan harapannya dengan adanya Ormawa UT ini, Ormawa UT LLN ini, harapannya teman-teman dari negara yang lain juga bisa dapat melakukan kegiatan yang serupa. Jadi bisa memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat lokal di negaranya teman-teman masing-masing. Kemudian menjadi sumber informasi dan bimbingan bagi mahasiswa UT yang tertarik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dan berbagai pengalaman serta tips untuk sukses dalam menjalani pengalaman internasional. Nah, seperti yang saya tahu di UT Korsel, di UT Korea Selatan atau yang saat ini ormawanya itu BEM-KOSA ada mengadakan podcast. Mungkin podcast itu nanti bisa mengundang secara online teman-teman dari UT Hong Kong atau dari UT Riyadh untuk ngobrol bareng gitu. Dan tentang tips-tips gimana sih enaknya kerja di luar negeri, terus bisa berkuliah di luar negeri gitu. Mungkin cukup dari saya, Rafiq Jamil. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya akhiri. Saya minta maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Rafiq Jamil, perwakilan dari Taiwan. Calon terakhir, Saudari Cynthia Febri Lestari, perwakilan dari Hong Kong. Dipersilahkan untuk memperkenalkan diri dan memaparkan visi misinya dengan durasi waktu 10 menit. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Kak Nisa atas waktunya. Mohon maaf suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa Kak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Pardamaian Daulay selaku Direktur Utama Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri dan para staf yang saya hormati, Kak Ajis sebagai Ketua Panitia beserta jajarannya dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Cynthia Febri Lestari dari Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri Hong Kong, Prodi Ilmu Komunikasi semester 2. Selanjutnya untuk pemaparan visi dan misi saya adalah untuk visi, mewujudkan fungsi dan tujuan Ormawa UT sebagai wadah dalam pembangunan karakter serta pengembangan potensi dan kemampuan mahasiswa. Untuk misi, yang pertama, mengadakan kegiatan rutin seminar dan workshop di semua bidang atau tepatnya pembinaan. Seperti diketahui, untuk saat ini di beberapa wilayah atau negara sudah terlaksana kegiatan tersebut, yang mana dilaksanakan oleh komunitas yang terbentuk di wilayah atau negara itu sendiri. Dan selanjutnya, misi saya adalah menjaga kegiatan tersebut agar tetap berkelanjutan, tentunya dengan inovasi di era teknologi yang semakin berkembang, dengan dilaksanakannya pemerataan pembinaan di semua bidang yang bertujuan agar mahasiswa dapat
berinovasi dengan penerapan teknologi yang semakin berkembang saat ini, tentunya juga dapat menghasilkan mahasiswa yang mampu bersaing secara global. Selanjutnya, nomor 2 yaitu mengadakan lomba rutin di semua bidang. Program ini dapat membantu mahasiswa untuk mengasah potensi yang dimilikinya. Dengan program ini juga mahasiswa dapat menjadi lebih aktif dalam menyalurkan bakat, menyalurkan ide-ide kreatif dan inovatif. Dan yang ketiga, membangun kolaborasi dengan institusi, komunitas, dan industri. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat jaringan global, jaringan sosial mahasiswa. Mahasiswa juga dapat saling bertukar informasi, bertukar pengalaman, sehingga dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman terhadap suatu isu, dan juga dapat meningkatkan kemampuan interpersonal dan komunikasi. Kolaborasi tidak hanya dapat dilakukan dengan institusi ataupun komunitas dalam negeri, tapi juga dapat dilakukan dengan jangkauan yang lebih luas lagi dalam skala internasional. Kolaborasi antar mahasiswa atau pelajar juga dapat dilakukan dalam skala internasional juga. Nomor 4, membangun jembatan komunikasi yang kuat antar mahasiswa. Komunikasi yang baik dapat mempercepat hubungan sosial antara mahasiswa dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Membangun jembatan komunikasi yang baik, salah satu strategi komunikasi yang efektif, mendorong budaya terbuka dan responsif dengan menciptakan lingkungan yang dimana setiap mahasiswa dapat merasa dihargai dan didengar. Membangun jembatan komunikasi salah satunya dengan forum diskusi atau diskusi santai para mahasiswa dengan anggota pengurus. Melalui forum tersebut, mahasiswa dapat menyampaikan pandangan, masukan, ataupun pertanyaan kepada anggota pengurus mengenai program-program yang akan dijalankan. Untuk lebih detailnya dari semua visi misi saya, yaitu kan program-program berkelanjutan, seminar dan workshop nantinya juga akan dibuatnya satu komunitas setiap negara untuk memudahkan para mahasiswa dalam menjalankan workshop dan seminar. Seminar tidak hanya dilakukan online tapi dilakukan offline, jadi komunitas tersebut dapat jadi wadah berkumpulnya mahasiswa di suatu negara tersebut. Dan juga untuk kolaborasi skala internasional, kita juga nantinya dapat berkolaborasi dengan beberapa institusi akademik seperti yang sudah dijalankan, belum dijalankan, tapi saya sudah melakukan pendekatan dengan salah satu universitas di Hong Kong, jadi sudah yang insya Allah akan diterapkan di sini, nanti mungkin juga akan diterapkan di negara-negara yang lain juga seperti itu. Jadi itu saja visi misi ini, semoga visi misi ini dapat mewujudkan fungsi dan tujuan Ormawa. Sudah itu saja. Adapun saya memberikan pengalaman organisasi yang pernah saya jalani, yaitu menjadi anggota Dewan Kerja Ranting pada masa SMA. Yang kedua, saya pernah menjadi anggota Forum Komunikasi Muslimah Indonesia di Malaysia periode 2017 sampai 2019. Sudah itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Saudari Cynthia Febri Lestari, perwakilan dari Hong Kong. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh calon Ketua Ormawa Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri atas perkenalan serta pemaparan visi dan misi yang luar biasa pada malam hari ini. Semangat, dedikasi, dan komitmen yang telah disampaikan tentu menjadi inspirasi bagi kita semua dalam membangun organisasi yang lebih maju dan solid. Semoga visi dan misi yang telah dipresentasikan dapat menjadi langkah awal menuju positif serta memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh mahasiswa Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri. Tetap semangat dan sukses untuk perjalanan ke depannya. Masuk pada sesi dokumentasi. Sebelum kita melanjutkan ke acara penutupan, kami mohon kesediaan seluruh hadirin yang mengaktifkan kamera guna keperluan dokumentasi acara ini. Kepada Pak Abdul Aziz, boleh dibantu mengambil kamera? Teman-teman, mohon untuk open cam sejenak ya. Oke, cukup baik. Pengambilan gambar akan dimulai dari slide 1, karena ini ada slide 6 ya. Nanti dalam hitungan ketiga saya akan mulai. Baik, slide yang pertama dulu. 1, 2, 3. Gaya boleh bebas teman-teman, jangan kaku. Yang santai aja, biar nggak kaku. Saya ulangi lagi, 1, 2, 3. Kemudian slide yang kedua, 1, 2, 3. Slide yang ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide yang keempat, 1, 2, 3. Berikutnya, 1, 2, 3. Yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, silakan. Terima kasih, Abdul Aziz. Dokumentasi telah selesai. Demikian rangkaian acara pengenalan calon dan pemaparan visi misi Ketua Ormawa Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi. Semoga acara ini memberikan manfaat bagi kita semua dalam menentukan pemimpin terbaik untuk Ormawa Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri